Banyak anak-anak muda yang masih kurang optimis dalam menjemput jodohnya. Mereka masih banyak yang menganggap bahwa, wah sudah takdirnya nih saya mendapatkan jodoh orang yang tidak baik. Nah sebenarnya jodoh ini apakah kita memiliki kemampuan untuk memilih atau memang sudah ditakdirkan oleh Allah? Mari kita simak dan kita pahami bersama dalam video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Dinar yang akan kembali sharing tentang naskah buku yang saya tulis berjudul 3 Hari Menjemput Jodoh. Nah, kali ini kita akan sharing tentang topik yang sangat menarik sekali ya. Topiknya tentang mengubah takdir jodoh. Nah, dari judulnya saja ini insya Allah sangat bermanfaat nih untuk teman-teman semua yang sedang galau dalam menentukan jodohnya. Misalnya ada yang inginnya berjodoh dengan si A misalnya, tetapi dia menganggap bahwa si A ini kayaknya kok terlalu tinggi untuk saya. Mungkin saya takdirnya jodohnya dengan si B saja, misalnya begitu. Nah, mudah-mudahan dengan memahami sharing kali ini, kita bisa tahu bagaimana sih sikap kita seharusnya dalam menjemput jodoh. Apakah kita ini dianjurkan untuk terus berikhtiar, memperbaiki diri, meningkatkan kualitas diri dan ibadah sehingga mendapatkan jodoh yang lebih baik, atau kita hanya berpangku tangan saja, hanya pasrah dan santai-santai saja karena jodoh kita kan sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwa kita kan sudah ditakdirkan jodohnya. Ya memang benar, jodoh kita memang sudah ditakdirkan. Tetapi yang dimaksud dengan takdir di sini bukan berarti bahwa kita sudah ditakdirkan untuk menikah dengan si A. Dan si A ini tidak bisa diganggu-gugat orangnya dan tidak bisa diubah orangnya. Bukan seperti itu. Yang dimaksud dengan takdir di sini adalah takdir yang di dalamnya berisi banyak sekali pilihan-pilihan dan alternatif sesuai dengan ikhtiar, sesuai dengan upaya yang kita lakukan untuk menjemput jodoh tersebut. Jika kita memiliki upaya, jika kita berikhtiar dalam menjemput jodoh, dalam memperbaiki diri kita, dan ternyata ikhtiar kita ini nilainya 90, maka kita akan ditakdirkan untuk bertemu dengan jodoh yang nilainya juga 90. Tetapi sebaliknya, jika kita berupaya, berikhtiar, namun ikhtiar kita dalam memperbaiki diri ini nilainya baru 60 misalnya, maka kita pun juga akan ditakdirkan untuk bertemu dengan jodoh yang nilainya baru 60 juga. Kalau teman-teman pernah melihat film Doraemon ya, saya yakin pernah lah ya. Di situ kita bisa melihat karakter bernama Nobita. Kalau kita pernah melihat dalam sebuah episodenya, Nobita menggunakan mesin waktunya untuk melihat ke masa depan. Dan ternyata di masa depan dia melihat bahwa dirinya ditakdirkan untuk menikah dengan Jaiko. Nah, Nobita tadi tidak mau nih menikah dengan Jaiko. Karena Jaiko dalam film tersebut adalah adik dari Giant. Dan Giant itu anak yang nakal ya. Jadi Jaiko ini ya identik dengan tokoh yang kurang disukai juga dalam film tersebut. Kemudian Nobita ingin memperbaiki dirinya. Dia inginnya menikah dengan Shizuka. Dia memperbaiki diri, dia berikhtiar, dan kalau dalam film tersebut menggunakan bantuan peralatan ajaibnya dari Doraemon, sehingga dia bisa meningkatkan kualitas dirinya. Terus berikhtiar sehingga nilainya menjadi lebih baik. Kemudian pada akhirnya ketika dia kembali melihat ke masa depan menggunakan mesin waktu, akhirnya dia bisa menikah dengan Shizuka yang menjadi primadona dalam film tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa Nobita telah berhasil mengubah takdirnya.
yang semula dia ditakdirkan untuk menikah dengan Jaiko karena dia berikhtiar, maka kemudian dia akhirnya menikah dengan Shizuka. Nah, teman-teman semua, walaupun itu film kartun, film khayalan, tetapi mengandung pelajaran yang sangat besar bahwa memang begitulah perkara takdir untuk menjemput jodoh. Bahkan tidak hanya untuk jodoh saja ya, tetapi untuk hal-hal yang lainnya, misalnya seperti rezeki. Bahwa sebenarnya kita ini walaupun ditakdirkan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi sebenarnya kita memiliki kemampuan untuk mendapatkan pilihan-pilihan yang lain. Jika kita meningkatkan ikhtiar, insya Allah takdir kita akan mendapatkan yang lebih baik lagi. Bahkan justru sebaliknya ya, kalau kita turun ikhtiarnya menjadi berkurang, bisa jadi takdir kita akan menjadi lebih jelek lagi. Dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 dikatakan bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali jika kaum tersebut mau mengubahnya sendiri. Kalau dalam bahasa motivatornya itu disebut dengan istilah ilmu untuk memantaskan diri. Mungkin ada yang mengatakan bahwa takdir itu kan sudah tertulis di Lauhul Mahfuz dan itu tidak bisa diubah, tidak bisa berubah sama sekali. Ya memang benar, tidak bisa berubah. Kalau kita yang mengubahnya tentu tidak bisa. Tetapi kalau yang mengubahnya adalah Allah sendiri, masa Allah tidak bisa? Saya akan coba untuk memberikan analoginya begini. Dalam sebuah peraturan pemerintah disebutkan bahwa pegawai negeri memiliki hak cuti tahunan sebanyak 12 hari kerja. Dalam sebuah peraturan juga disebutkan bahwa ketika ada cuti bersama, misalnya cuti bersama Lebaran atau cuti bersama Natal Tahun Baru, itu cuti bersama tadi akan mengurangi hak cuti tahunan. Jadi misalkan selama setahun ada cuti bersama untuk merayakan Lebaran sebesar 3 hari lamanya. Ditambah dengan cuti bersama untuk Natal dan Tahun Baru 2 hari. Sehingga total cuti bersamanya ada 5 hari. Nah, kalau diakumulasikan berarti 5 hari cuti bersama tadi itu akan mengurangi hak cuti tahunan. Sehingga cuti tahunan dari pegawai itu sisanya hanya sebesar 7 hari kerja saja. Bagi pegawai-pegawai yang mungkin bekerjanya jauh dari rumah, seperti saya dulu ketika di luar Jawa, tentu hal ini sangat meresahkan ya, cukup meresahkan. Karena saya hanya memiliki hak cuti tahunan sebanyak 7 hari saja. Padahal sebenarnya cuti bersama untuk merayakan Natal saya tidak perlu menggunakannya karena saya tidak merayakan Natal. Mungkin sebaliknya juga ya, teman-teman yang non-muslim itu sebenarnya juga tidak berkebutuhan untuk merayakan Lebaran. Jadi cuti bersama untuk Lebaran pun mereka sebenarnya juga tidak menggunakannya. Tetapi karena memang peraturannya begitu, ya mau bagaimana lagi? Mau nggak mau mereka harus dipotong haknya, hak cuti tahunannya dipotong karena untuk kompensasi dari cuti bersama tersebut. Nah, peraturan tersebut sudah berjalan bertahun-tahun lamanya, mungkin berpuluh-puluh tahun kali ya. Dan itu memang sepertinya sudah tidak bisa diubah lagi ya. Ya mau bagaimana lagi ya, memang itu sudah menjadi persoalan klasik dari para pegawai. Nah, tetapi kemudian suatu ketika pada periode pemerintahan Presiden Jokowi, beliau membuat sebuah peraturan yang menyebutkan bahwa cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan. Sehingga cuti tahunan dari pegawai ini masih tetap sebesar 12 hari kerja, walaupun ada banyak cuti bersama dalam 1 tahun. Nah, jadi begitu ya. Ketika para pegawai ini menganggap bahwa peraturan tadi sepertinya tidak akan bisa diubah, ini sudah turun-temurun menjadi permasalahan klasik, menjadi semacam keluhan ya dari para pegawai karena mereka merasa repot sekaligus rugi ya kalau misalnya cuti bersama ini
mengurangi hak cuti tahunan. Mereka menganggap bahwa hal ini ya mau bagaimana lagi, ini sudah jadi peraturan dan tidak bisa diubah. Tapi ternyata oleh presiden dengan mudahnya peraturan tersebut diubah, bahwasanya cuti bersama tadi akhirnya tidak mengurangi hak cuti tahunan. Nah, begitu pula dengan takdir ya. Kalau dengan pemikiran kita, dengan sudut pandang manusia sendiri, tentu takdir ini adalah hal yang sudah tidak bisa diganggu gugat lagi, sudah tidak bisa diubah sama sekali. Tetapi kalau dari sudut pandang Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ketika Allah melihat kesungguhan kita, melihat upaya kita, maka insya Allah Allah akan mau untuk mengubah takdir kita menjadi lebih baik lagi sesuai dengan kesungguhan dari ikhtiar yang kita lakukan. Terakhir, ada sebuah ayat yang saya yakin ayat ini sangat populer ya di kalangan anak-anak muda yang sedang galau menjemput jodohnya. Dalam Quran surat An-Nur disebutkan bahwa wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji. Kemudian wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik. Di sini jelas sekali dikatakan formula yang disampaikan oleh Allah untuk mendapatkan jodoh, yaitu rahasianya kita harus memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik, sehingga kita akan dipertemukan dengan jodoh yang juga orang yang lebih baik lagi. Kita saja sebagai manusia, misalnya kita melihat ada seorang wanita baik-baik, taat beribadah, kemudian dia tiba-tiba dilamar, didatangi oleh seorang pria, tetapi mohon maaf, pria tersebut bukan orang baik-baik, misalnya dia adalah pemabuk. Kita saja secara manusia kita bisa merasa kasihan, merasa wah eman-eman nih, sayang sekali kalau misalnya wanita yang baik-baik tadi mendapatkan suami pemabuk. Nah, apalagi Allah, tentu Allah akan lebih adil, Allah akan lebih perhatian kepada si wanita yang sudah baik-baik menjaga dirinya tersebut, sehingga Allah akan memilihkan wanita tersebut dengan jodoh yang insya Allah lebih baik lagi. Baik teman-teman semua, mungkin sekian sharing tentang konsep takdir dalam menjemput jodoh. Mudah-mudahan setelah memahami hal ini, teman-teman semua bisa lebih optimis untuk mendapatkan jodoh yang lebih baik lagi. Dengan cara apa? Dengan cara terus berikhtiar, terus memperbaiki diri agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dipertemukan dengan jodoh-jodoh sesuai dengan keinginan kita yang membawa keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.